Silakan maju. Maju adik-adik karena yang di bawah akan naik. Ada tamu dari mana ini? Dari tadi? Alhamdulillah. Silakan, sudah masuk radio? Jadi berapa hari ya SSG itu? Kok nggak sampai 3 bulan? Ini sampai 21 Mei, 4 Maret. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalat sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ini santri yang di bawah, berarti besok kalau jam 5 tank masih di bawah dan baru bergerak, mungkin lebih baik berdiri terus ya. Jam 5 sudah ada di atas semua ya. Tolong digaris bawahi aturan ini ya. Terima kasih. Jadi di sini tidak dihukum, tetapi setiap orang harus mempertanggungjawabkan pilihannya. Bagus kan begitu? Sepakati dulu mau milih yang mana. Mau milih telat boleh, konsekuensinya berdiri, begitulah. Mau milih patuh boleh, konsekuensinya menikmati. Karena setiap saat kita tuh harus memilih. Seperti mau ke masjid kan pilihan, ke masjid jangan, ke masjid jangan. Sudah masjid, saf pertama, saf kedua, saf paling belakang, itu juga memilih. Ini ada yang memaksakan saf pertama, tetap tidak boleh. Kenapa? Karena dia akhwat ya. Karena ada yang di sebuah perusahaan dilarang pakai jilbab, dilarang keras. Bahkan yang pakai jilbab dikeluarkan. Karena jilbab hanya untuk karyawati, begitulah. Ya, memang agak terlambat sedikit, tidak apa-apa ya. Memilih terus. Setiap waktu kita memilih, termasuk bicara, memilih, ada kata-kata, ada nada, nada juga pilihan. Monyet, monyet, kata-katanya monyet, tapi nada itu pilihan. Yang menyinggung itu kata-kata dan nada. Ini ada suara yang ribut ya, itu juga pilihan tuh. Mau ngobrol atau mau menyimak. Sepertinya ini rombongan SMP baru datang ya, karena SMP dunianya berbeda, yaitu SMP. Jadi kita harus selalu dalam keadaan memilih setiap saat. Setiap saat nih Pak. Ke masjid jangan, ke masjid jangan, ke masjid. Wudu dulu di tempat atau wudu di masjid. Itu memilih juga. Sampai ke masjid, tahiyatul masjid jangan, tahiyatul masjid jangan. Itu memilih juga. Cari saf yang mana, depan, tengah, belakang, depan, tengah, belakang. Nyender di pintu atau enggak, nyender di tangga atau enggak. Semua pilihan, selalu memilih. Setiap saat kita memilih. Nah, sebaik-baik orang adalah yang memilih apa yang Allah sukai
Udah pasti untung. Sudah pasti untung. Karena yang namanya bahagia, mulia, selamat itu hanya dalam keridhaan Allah. Di mana keridhaan Allah? Ridhonya Allah ada dalam amal-amal yang Allah sukai. Itulah pentingnya kita belajar. Belajar itu untuk mengetahui apa yang Allah sukai, dan itu yang jadi pilihan kita. Coba, mau merokok jangan, merokok jangan, itu kan pilihan. Milih yang mana? Kok bingung hadirin? Memang bagi yang sudah terlanjur perokok tidak mudah mendengar ceramah ini ya. Untuk menghentikan rokok itu tidak sesederhana mendengar ceramah. Bagi yang tidak merokok itu heran melihat perokok itu seperti yang kurang kerjaan, sedot tiup, sedot tiup. Nah, misalkan ada makanan Allah ciptakan beragam. Madu murni, madu menyehatkan badan, metabolisme tubuh menjadi prima, sumber energi, madu antibakteri, madu membuat tubuh awet muda. Banyak pujian. Habbatus sauda, jintan hitam, sunnah Rasul, obat segala penyakit, antioksidan yang kuat. Bagus. Rokok menyebabkan kanker, serangan jantung, impoten, gangguan kehamilan dan janin. Nah, ini makhluk apa ini? Oh, Allah menciptakan rokok dengan beragam mudarat. Allah menciptakan madu dengan beragam manfaat. Mending ngemut madu daripada ngisep rokok. Begitulah pacaran. Pacaran siapa? Suaminya bucaran ya. Nah, ini sia-sia hadirin. Saya telat memilih hadirin. Kepada adik-adik SMP, akhwat yang baru datang di lantai bawah, silakan duduk dengan mengurangi bunyi-bunyian yang terdengar ke atas ya. Lanjut. Jadi kita selalu memilih nih Pak, setiap waktu sedang duduk di bis ada wanita hamil, memilih tuh berdiri duduk, berdiri duduk. Akhirnya memilih, ibu silakan berdiri. Nah, dia salah pilihan, ditonyok aja. Memilih, termasuk makanan, sedang makan itu memilih tuh. Dada mentok, paha ceker, dada mentok, paha ceker. Kalau sedang gratis, jangan banyak pilihan. Udah gratis ya. Jangan lagi antri ngeceng terus tuh, itu. Pas diambil persis oleh yang di depan kita nyelenak. Harusnya biarlah orang lain mendapatkan yang terbaik. Saya mah asal tumpeng aja seluruhnya. Makin mengalah untuk kemaslahat orang lain, Allah suka enggak? Suka. Nafsu menginginkan kita egois. Nah, pilihlah yang Allah suka, dijamin kalau ikhlas itu menenteramkan. Setiap waktu kita memilih terus. Seperti jangankan yang bagus, yang ini saja tahajud, milih nanti inna atau inna wal asri atau sabihisma rabbika. Nafsu mau yang mana? Wal asri atau idza ajalah atau inna yang lebih ringkas. Tapi kalau Allah suka yang mana? Coba Ar-Rahman dengan Qul Allahu Ahad. Nggak terlalu itu ya, terlalu range-nya terlalu jauh. Tapi kita sholat maunya yang ringkas. Allahu Akbar, Qul Allahu Samad, Qul Allahu Ahad, Allahu Samad. Harusnya kalau kita udah kayak gitu, pilih yang Allah suka apa. Mana bacaan terpanjang kita yang paling memungkinkan kita baca dengan benar. Nah, begitulah hadirin sekalian, hidup ini selalu memilih setiap saat. Mau tahu supaya pilihan kita bulat dan mantap? Siapa yang paling tahu apa yang terbaik bagi kita? Minta tolong kepada Allah selalu.
supaya dikuatkan pilihan kita ini benar. Nah, inilah Al-Hadi, Allah yang Maha memberi petunjuk. Dalam segala-galanya Allah sudah tahu. Kita baca bahwa pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Silakan Surat Al-An'am ayat 59. Surat Al-An'am ayat 59. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ard ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada pada Allah. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Allah mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Masya Allah, ya. Surat Al-An'am ayat 59. Punten. Oh, ini namanya faktor U, ya. Hurufnya terlalu kecil untuk ukuran saya, ya. Tahu faktor U? Umur. Nah, jadi dengar sahabatku semuanya, bahwa tidak ada satupun daun yang gugur kecuali Allah tahu. Kenapa Allah tahu daun yang gugur? Karena setiap daun ciptaan Allah. Satu itu. Dua, karena setiap daun Allah yang mengurus. Yang ketiga, karena setiap daun ada dalam genggaman Allah. Jadi semuanya itu, dan setiap daun tercatat di Lauh Mahfuz. Segitu banyak daun, iya. Jadi sebetulnya kalau kita sedang di hutan, di mana itu semua tuh bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kita harus tahu semua dedaunan yang ada ini semuanya ciptaan Allah, didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, diurus setiap waktu oleh Allah, dan kapan jatuh Allah yang menjatuhkan. Semua mineral yang ada di bumi, semua, bukan hanya makhluk hidup, makhluk-makhluk benda mati juga ciptaan Allah. Jadi tidak pernah ada kita sendirian, dan semuanya nanti bersaksi. Ini karpet yang diduduki ini bersaksi nanti. Makanya jangan itu ya, lagi duduk mana peledek gitu, ini karpet bersaksi tanggal sekian jam sekian saya dihebos oleh dia dengan tekanan sekian dB ya. Oh iya Pak, sholat sunnah itu kan dianjurkan bergeser sesudah sholat fardu. Di antara hikmahnya nanti menambah saksi. Jadi benar-benar kita harus yakin bahwa segala-galanya total ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita, angin, air, setiap tetesan air, setiap bunga yang tumbuh, setiap nyamuk yang terbang, setiap kuman, bakteri, virus, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya milik Allah yang Maha Agung, semuanya dalam genggaman Allah yang Maha Perkasa. Tidak bisa apa-apa
tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sakit perut izin Allah bukan? Pasti itu bakteri. Kita banyak bakteri ini di tubuh kita, ada bakteri baik, ada bakteri yang kurang baik, dan semuanya itu adalah milik Allah, ciptaan Allah, bertasbih kepada Allah. Ini harus sampai ke sana nih kalau ilmu tentang iman, ilmu tentang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satupun di seisi alam ini kecuali pasti ciptaan siapa? Ciptaan Allah, milik siapa? Milik Allah, digenggam oleh siapa? Diurus oleh siapa? Adakah sesuatu yang luput dari pengetahuan Allah? Jawab. Adakah sesuatu yang lepas dari genggaman Allah Subhanahu wa taala? Tidak sepenuhnya. Kita juga begitu, sepenuhnya ini kita ini. Kalau Allah mau bikin tidur, tidurlah. Allah mau bikin sakit, sakitlah. Allah tahu tidak kita sedang galau? Bu, suami tahu nggak ibu sedang galau? Enggak, tahu dong, kan kelihatan dari wajah ibu ya. Tapi taunya dikit, hanya dari penampakan. Allah Subhanahu wa taala tahu sampai ke lubuk hati yang paling dalam. Nih, saya ceramah begini, Allah tahu niatnya apa nih di dalam hati ini. Setiap lirikan mata, Allah tahu apa yang kita lihat, dan Allah juga tahu niat di balik setiap lirikan mata. Yang jatuh cinta, Allah tahu kah? Salah nanya, hadirin. Yang jatuh cinta, Allah tahu tidak? Siapa yang menjatuhkan? Cinta, hadirin. Kenapa ya Allah kok membuat saya jatuh cinta kepada dia? Ya periksa aja. Siapa tahu kita ngeliatin dia terus. Tiap dia lewat, memang gak ada yang ngeliat, tapi Allah tahu. Di Facebook dilihat potretnya, tomel. Tidak ada yang rahasia bagi Allah. Oh iya, apakah Allah tahu kebohongan kita? Tahu? Kita bisa ngebohong ke orang bukan karena jago berbohong, karena Allah aja belum membuka. Kalau Allah membuka mah kebongkar aja semuanya. Harus sampai seperti itu kalau kita mau yakin Allah yang maha kuasa atas segala-galanya, semuanya. Ini rada serem dikit. Lalu lintas peluru dalam peperangan, Allah tahu tidak? Tahu tidak? Yang bekal kena, Allah tahu tidak? Tahu. Nggak akan ketukar pelurunya. Ya, yang jatah saudara ya silakan aja. Yang bukan jatah saya enggak ya. Oh iya, peperangan tuh peluru segitu banyak, yang bekal meninggal tuh yang ditetapkan Allah saja, dan nggak bisa meninggal kalau Allah nggak perintahkan malaikat pencabut nyawa nyabut nyawa, ya nggak bisa. Walaupun sudah bolong-bolong, ternyata hanya bajunya aja yang bolong. Kan ada yang ketembak tank ya, kena helmnya dulu, dengan dia seneng, lalu ke tank yang kedua baru kena. Jadi peluru pertama itu namanya pembuka ya, pembuka helm. Enggak ada masalah meninggal tuh hadirin. Yang jadi masalah husnul khotimah atau su'ul khotimah, kan itu. Dan semuanya juga meninggal. Bisa terikuti enggak hadirin ini? Jadi kalau nanti Solo Biva ke hutan gitu, harus ke sana tuh. Oh, ini daun-daun ciptaan Allah semua sedang bertasbih. Tiba-tiba ada suara cengkrik, krik, 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 krik. Oh, cengkrik adalah ciptaan Allah sedang bertasbih. Tiba-tiba sayup-sayup. Ya Allah, ayam itu ciptaan Allah, bisa ngkongkorongong. Tiba-tiba didengar-dengar lagi. Oh, itu ciptaan siapa? Oh, itu panitia ya. Jangan nakut-nakutin, hei panitia, dosa.
Kata siapa saya panitia? Saya kuntilanak asli. Udah bohong lagi, dosa asli. Akhirnya kuntilanak asli stres ya, karena dia disangka panitia. Itulah kalau nakut-nakutin santri selalu husnuzon. Sumpah saya kuntilanak asli. Oh, apalagi sumpah nambah loh dosanya. Harus bagaimana? Saya menunjukkan diri saya asli. Ya udah, tobat. Panitia jangan gitu-gitu amat. Asa aneh ceramah kayak gini. Tenanglah. Ngomong-ngomong, jin ciptaan siapa? Jadi tetap saja jin juga ciptaan Allah, setan juga sebetulnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya daripada riweuh kita mikirin setan, lebih baik kita berlindung saja kepada Allah. Setan enggak kelihatan oleh kita. Setan ngelihat kita. Setan keroyokan nyerbu kita. Kita ya single fighter. Setan enggak punya kerjaan selain nipu kita. Kita banyak urusan. Ya udah, berlindung ke Allah ya. Kalau Allah ngelindungin ya setan enggak berkutik. Setan dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita wirid a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Itu jarang ya. Padahal itu tuh. Makanya ketika jengkel dan marah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika panas mendidih terus zikir a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini Allah tahu kita berdoa berlindung kepada Allah. Setan nanti dibelenggu oleh Allah, tidak nipu kita, lebih tenang. Semua makhluk yang mencelakakan milik siapa? Makanya doa pagi-pagi, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Itu berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk. Karena semua makhluk yang mau jahat Allah sudah tahu. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Mau manusia, mau binatang, mau apapun Allah tahu. Karena semuanya dalam genggaman Allah. Ada orang yang mau nipu, Allah tahukah? Yang mau nyopet, Allah tahukah? Yang mau mempermalukan kita, Allah tahu tidak? Jawab hadirin. Saya tidak boleh emosional ya, harus tenang. Tahu siapa yang menggenggam, yang mengancam kita? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau lihat anjing menggonggong, lihat dulu anjing ompong atau tidak ya. Nggak punya waktu. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillah. Tapi tetap dia ngejar saya. Berarti Allah ingin saudara olahraga ya. Mungkin kita akan tahu kemampuan kita nyebrang sungai, loncat benteng, justru dengan dikejar anjing. Ya kalau Allah mau kasih aja anjing pudel ya. Jadi lucu kita, Doberman hadirin. Pernah cerita itu belum? Yang di sebuah lapang, udah pernah cerita ya? Udah kan? Udah, ceritakan sekarang. Suatu saat di lapang ini dengan anak masih kecil dulu, masih umur 4 tahun. Tiba-tiba dari pojok sana ada anjing besar itu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tapi tetap nyari batu dan nyari kayu atau apa saja. Jadi belum bulat ke Allahnya. Lisan udah refleks. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tapi mata ke anjing, nyari-nyari kayu, nyari batu, dan udah atur strategi lari ya. Lupa bahwa itu anjing itu sepenuhnya dalam genggaman Allah. Terus anjingnya ngedeketin. Nah mulai udah nggak ada apa-apa tuh, nggak ada batu, nggak ada kayu. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq ya Allah. Engkaulah satu-satunya pelindung. Karena anjingnya besar pak. Ngedeketin. Ya Allah. Makin bulat ke Allahnya,
Masya Allah, saya udah bingung lari kemana, lari pasti lebih cepat anjing kan itu ceramah ke ibu-ibu kan. Ibu kalau dikejar anjing bagaimana? Lari. Kalau ibu dengan anjing lari cepetan mana? Anjing katanya. Nah saya nggak mau senjata makan tuan ya. Masya Allah, datang itu tiba-tiba naik sepeda, yang punyanya manggil anjingnya, anjing lihat, dan yang punyanya naik sepeda, jadi agak cepat ya. Coba kalau yang punyanya ibu-ibu sepuh gitu, suaranya nggak terdengar, itu lebih dramatis ya. Nah hadirin sekalian, tapi ini nggak kebetulan. Pada waktu itu benar ya, mulut bisa bunyi, hati belum tentu bulat ke Allah yang menguasai. Nah harusnya lisan dan hati ini benar-benar nyambung. Silakan Ustadz Fuad, ada yang dibacakan. Tes. Dari Abu Darda radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bagi segala sesuatu ada hakikatnya, dan seorang hamba Allah tidak akan dapat mencapai hakikat iman sehingga ia mengetahui bahwa apa yang menimpanya tidak akan meleset atau terlepas darinya, dan apa yang terlepas darinya tidak akan dapat menimpanya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tabrani. Sing yakin ya, sesungguhnya Allah, para malaikat, penduduk langit dan bumi, sampai pun semut di sarangnya dan ikan di lautan, turut mendoakan kebaikan untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis Rasulullah riwayat Imam Tirmizi dari Abu Umamah. Kalau kita selalu ngajak orang dalam kebaikan, ikan-ikan di laut aja pada mendoakan. Masya Allah, semut-semut pada mendoakan. Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada beberapa kejadian yang memprihatinkan, yang kalau saya simak dari berita-berita. Satu, Sekjen MUI Kiai Haji Tengku Zulkarnain di salah satu tempat ditolak oleh sekelompok orang dengan membawa beberapa perlengkapan senjata di airport. Mudah-mudahan ini hanya kesalahpahaman saja, jangan diperbesar. Walaupun ini tidak menyenangkan berita ini, tetapi tetap kita harus mengendalikan diri sehingga tidak harus menjadi acara yang kejadian yang membakar amarah dan menjadi kerusuhan yang lebih besar. Mudah-mudahan di Kalimantan bisa segera ada rembugan, karena para pimpinan Dayak juga baca sudah menyatakan permohonan maaf dan ingin menyelesaikan masalah ini baik-baik. Tentu saja saya prihatin, tetapi dari keprihatinan ini tetap mengingatkan supaya tidak terbakar. Yang kedua, kemarin di Bandung Habib Rizik diperiksa polisi, dan ketika pulangnya ada pemukulan dan pengerusakan kendaraan dari FPI oleh beberapa orang, dan sebagian dari FPI luka-luka. Ini juga berharap tidak menjadi sesuatu yang balas-membalas dan menjadi kerusuhan yang besar. Seyogianya ini segera diproses hukum, ditegakkan hukum dengan adil. Tentu saja ada sakit hati, sedih, kecewa dan marah, tetapi rasa ini tidak boleh mengeluarkan kita dari kepentingan menjaga negara kita ini supaya tetap terjaga, jangan sampai pecah, jangan sampai hancur-hancuran seperti di beberapa negara yang ujungnya jadi penderitaan yang besar bagi masyarakat. Rasa marah pasti ada, kecewa pasti ada, tetapi kejernihan berpikir harus tetap mendominasi kita. Kita harus jaga supaya bangsa ini tidak sampai pecah, tidak sampai saling menyakiti, menghancurkan, walaupun banyak perbedaan. Kalau kita lihat bagaimana negara-negara yang pecah, Suriah, Libya,
dan beberapa negara lainnya, betapa penderitaannya itu sangat panjang. Hancur sekolah, tempat ibadah, kekurangan makanan, tidak ada rumah sakit, tidak ada minum, luka di mana-mana, pembunuhan merajalela, pemerkosaan, nauzubillahi min dzalik. Ya, kita harus sepakat, seberat apapun masalah yang dihadapi negeri ini, kita harus jaga keutuhan negeri ini. Tidak boleh amarah kita menutupi akal sehat kita. Ya, semarah apapun tetap harus dalam keadaan jernih berpikir, supaya kita tidak melampaui batas dalam hal apapun. Surat Al-Maidah ayat yang tentang kita harus tetap berlaku adil sekalipun hati kita membenci. Silakan Ustaz. Surat Al-Maidah ayat 8. Jelas surat apa? Surat Al-Maidah ayat 8. Surat Al-Maidah ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Demikian, jadi walaupun ada jengkel, marah, bahkan benci, tetap tidak boleh keluar dari rambu-rambu Islam. Aidilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Para pendengar yang baik, MKFM, para pemirsa Facebook, silakan jangan lupakan Sabtu, sekarang Jumat ya. Berarti besok tanggal 14 bagi yang akan berkumpul di Pusdai jam 8 malam, silahkan pada Isya kita akan tasmi' Quran, menyimak Al-Quran di sana. Dilanjutkan Qiyamul Lail bagi yang akan menikmati surat Ar-Rahman dalam sepertiga malam terakhir, silahkan. Dilanjutkan dengan zikrul maut ya, menjelang subuh kita akan tafakur dan muhasabah, sholat subuh berjamaah dan kita menimba ilmu. Lalu sesudah itu kita mudah-mudahan ada rezekinya, bisa sarapan bersama menikmati jamuan Allah dan bersih-bersih di sekitar Pusdai. Di Pusdai usahakan ikut ya, ini forum silaturahim bulanan kita dalam bentuk sholat subuh berjamaah, dalam bentuk mencari ilmu, itikaf, dan juga menikmati jamuan Allah. Satu sama lain saling menyebarkan, mudah-mudahan besok menjadi jamuan dari Allah bagi kita. Penutup sebelum dilanjutkan, SSG singkatan dari apa? SSG santri serbaguna, santri siap guna. Santri siap guna, karena kalau santri serbaguna itu sejenis gedung ya. Dan yang paling buruk adalah bagaimana santrinya, yang mana santri siap pakai, salah hadirin, itu salah total, itu SSP namanya. SSG sudah dibuka angkatan ke-33. Wah, ini nomor cantik nih. Silakan bagi yang akan daftar santri siap guna, berlatihnya mulai 4 Maret sampai 21 Mei, sampai akhir Mei. Daftar
Ini nomornya gampang, 085 100 500 SSG 556. Berapa, Dek? Bah, berapa, Bah? 085, sok saya bantuin. 085 100 500 556. Ais, bagus sekali hafal Bapak ya. Ini 085 100 500 556 adalah nomor telepon SSG. Silakan bisa di WA ke sana atau di SMS. Terima kasih saudaraku yang baik. Harus ngajar santri SMP, akhwat dan nanti SMP ikhwan. Sekarang dilanjut. Silakan Ustadz Mulyadi ya. Terima kasih dan kepada ibu-ibu dari Sidoarjo kula ngaturaken matur suwun sangat nggih. Pertanyaan nanti Pak ya, ke Ustadz Mulyadi aja nanyanya Pak ya. Sekian ya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Masih ada waktu kurang lebih 25 menit ke depan harus mengajar di SMP. Jadi kita lanjutkan tentang pilih memilih ini ya. Jadi apa yang disampaikan tadi ini real dalam kehidupan kita, bahwa hidup ini kita harus selalu memilih. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi kita berhadapan dengan pilihan-pilihan ya. Mulai bangun tidur mau langsung ke air atau tiduran dulu atau tidur lagi, pilihan ya. Di toiletnya juga mau sekedar buang air kecil atau dilanjutkan wudhu atau mandi, pilihan. Keluar ganti pakaian, ada banyak warna nih, pakai yang putih, yang hitam, yang abu-abu, yang biru, pilihan. Terus saja pilihan sampai mau tidur juga semuanya adalah pilihan. Nah, yang terpenting adalah pilihan kita pilihan terbaik, karena pilihan baik dan buruk kedua jalan ini diberikan oleh Allah ya. Di surat As-Sams sudah jelas ya. Di ayat ke-8 Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sungguh telah kami ilhamkan, artinya telah Allah berikan bagi kita itu jalan fujur dan jalan takwa. Wa hadainahun najdain, kami beri dua jalan. Jalan itu adalah jalan fujur dan jalan takwa. Selalu ada peluang kebaikan dan keburukan. Namun demikian kalau kita merenung di ayat sebelumnya atau kita kaji ayat sebelumnya, di ayat 6 dan 7 ada pilihan itu yang sesungguhnya kita berkecenderungan memilih yang baik. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang membersihkannya, artinya orang yang selalu mengarahkan kepada yang baik, cenderung kepada kebaikan. Wa qad khaba man dassaha, dan merugi orang yang mengotorinya. Sehingga siapa yang beruntung, yang selalu pilihannya kepada yang baik. Dan sesungguhnya fitrah kita itu memilih kepada yang baik. Hanya kenapa kita justru ada yang melakukan keburukan dan kemudian jatuh kepada keburukan. Apa yang disampaikan tadi, ini saya bahas dalilnya, bahwasanya ada setan yang selalu menggoda kita dan berusaha menjerumuskan kita dari jalan yang lurus itu. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman. Ini kalau firman dalam hadis berarti ada hadis qudsi ya. Inni khalaqtu ibadi hunafa'a faja'athumus syayatin faztalathum an dinihim. Allah berfirman, sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku itu hanifan, dalam keadaan hunafa'a ya. Hanif itu mufradnya, hunafa jamaknya. Jadi cenderung kepada hal yang lurus, yang benar, cenderung menolak kepada kebatilan dan mengerjakan kepada yang ma'ruf, yang hak.
Namun demikian faja'athumus syayatin, tetapi datang kepada mereka, kepada manusia hamba-hamba Allah itu syaitan-syaitan. Untuk apa? Kemudian syaitan itu fajatalathum an dinihim, menjauhkan mereka dari agama mereka. Jadi pada dasarnya kita ini adalah orang baik, cenderung berbuat kebaikan, tapi setanlah yang membuat kita tergelincir dari kebaikan itu, dan setanlah yang membuat kita enggan berbuat baik, bahkan sebaliknya membuat kita berbuat keburukan. Ya. Ini juga mengingatkan kita kepada hadis Rasulullah yang Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap orang lahir itu dalam keadaan fitrah, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, maka kemudian fa abawahu, bapak-bapaknya, ya, menurut para ahli tafsir bapak ini bisa jadi banyak penafsiran, bisa jadi bapak secara nasab, keturunan, orang tuanya yang membuat dia jadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Kalau seorang anak lahir dari keluarga Nasrani, kemungkinan besar anak itu jadi Nasrani karena dibesarkan oleh keluarga yang Nasrani, dipahamkan oleh kedua orang tua yang Nasrani. Walaupun anak itu fitrahnya adalah dia fitrah bersih, fitrahnya Islam, fitrahnya mengenal Allah. Juga memaknai abawahi itu adalah lingkungan. Jadi tidak hanya bapak secara nasab, secara keturunan, bisa jadi bapak dalam artian yang membuat dia mengenal sesuatu yang lebih banyak. Lingkungannya, bukan lingkungan sekolah, lingkungan dia bergaul, lingkungan dia hidup, di mana dia hidup, itu akan mempengaruhi juga. Nah, sehingga lingkungan itu, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan yang lain, yang akan merubah dari fitrah tadi. Kama yuladu al-bahimata bahimatul jama'a khaltu hishuna fiha min jad'a. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan, atau sebagaimana hewan ternak yang melahirkan anaknya dalam keadaan utuh, maka apakah dia akan cacat atau tidak. Jadi kalau lihat seekor kambing melahirkan kambing yang utuh, artinya rata-rata ya, walaupun juga ada juga yang tidak utuh, tapi rata-rata utuh. Nah, utuh itu seperti halnya ketika kita dilahirkan dalam keadaan fitrah. Itu ya. Kenapa kemudian ada kambing yang cacat setelah dia lahir dan sebagainya? Mungkin tertabrak, ya, mungkin jatuh kemudian patah kakinya jadi cacat dia. Ya, tetapi hasil awal ketika lahir dalam keadaan sempurna. Ini perumpamaan dari Rasulullah bahwa kita juga lahir dalam keadaan fitrah, lingkunganlah yang merubah itu. Nah, oleh karena itu penting sekali kita memilih teman, memilih lingkungan, kemudian bergaul dengan orang-orang yang selalu membawa kita kepada kebaikan, menguatkan kepada kita ketakwaan kita. Karena kalau tidak, kecenderungan kita berpaling atau tergelincir itu sangat besar oleh lingkungan, dan tentu saja yang terpenting adalah juga bagaimana benteng diri kita, bagaimana kekuatan diri kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi jalan fujur, berbuat buruk itu ada, jalan baik juga disediakan. Pada saat yang sama saat ini, ya, setelah sholat subuh ada yang langsung melakukan aktivitas, ya, ada yang langsung saja kerja, ada yang olahraga, ada yang masak ibu-ibu, ada yang mendengarkan ilmu, ada yang nonton TV, ada yang tidur lagi. Ini macam-macam, dan semuanya adalah pilihan. Sehingga yang memilih kepada yang baik itulah yang akan mendapatkan keselamatan, ya. Sehingga kalau tadi ada jalan fujur dan jalan takwa, maka sekali lagi kita minta kepada Allah agar kita termasuk kepada orang yang bertakwa. Ada doa yang Rasulullah ajarkan ya di dalam hadis tentang agar kita diberi ketakwaan ini. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha.
Ini hadisnya sahih. Rasul mencontohkan kepada kita doa agar kita selalu dalam ketakwaan. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikan kepadaku, kepada jiwaku ketakwaannya. Wa zakkaha anta khairu man zakkaha, dan sucikanlah jiwaku karena engkau sebaik-baiknya yang mensucikan. Anta waliyuha wa maulaha, engkau pemiliknya dan juga yang menguasainya. Maksudnya pemilik hati dan menguasai hati. Jadi kita minta kepada hati kita takwa, ketakwaan hati itu. Anta man zakka wa anta zakkaha wa anta khairul munzak, anta zakkaha ya wa taqwa wa zakkaha anta khairu man zakkaha, dan sucikan hati itu karena engkau sebaik-baiknya yang mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkau juga pemiliknya dan engkau pelindungnya. Sehingga mudah-mudahan dalam keseharian kita, masalah yang banyak, ujian yang banyak, kita tetap berada dalam keistiqomahan, dalam ketakwaan. Pilihan juga banyak, kita memilih kepada jalan yang membuat kuatnya ketakwaan kita. Demikian Kang, kita buka dialog. Semoga ada waktu nih 15 menit untuk silaturahmi. Para pendengar silakan. Silakan Pak, ada speaker. Sudah ada belum? Kalau belum dari masjid dulu Kang. Iya, di masjid dulu. Silakan Pak, mari ke sini Pak. Ini disiarkan secara nasional Pak. Silakan Bapak, dari mana ini? PPM. Waalaikumsalam, pakai speaker supaya kedengaran Pak. Boleh maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, nama saya Pranoto, peserta PMK Angkatan 26 dari Semarang. Saya setelah mengikuti PMK ini merasa bahwa saya belum ada sifat sabar. Terbukti bahwa setiap ada pelajaran, gurunya datangnya terlambat. Ada yang terlambat 50 menit, ada yang terlambat 1 jam, dan yang kebangetan itu ada yang tidak datang. Itu rasanya jengkel saya. Nah, untuk itu apakah itu memang disengaja supaya kita bisa sabar? Terus kedua kali permintaan diberi pelajaran mengenai sabar. Karena dalam Al-Quran itu diingatkan kita untuk bersabar dalam 90 ayat. 90 ayat itu ada 103 ayat. 5 ayat diantara menyatakan bahwa orang sabar akan bersama Allah. Dan yang paling hebat lagi, orang sabar akan diberi pahala tanpa batas. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pranoto. Ini santri PMK ya Pak ya. Pesantren Masa Keemasan, mungkin para pendengar atau ibu-ibu Sidoarjo kalau belum tahu, di sini ada program pesantren Masa Keemasan. Jadi usianya 50 tahun ke atas rata-rata, dan programnya kurang lebih 40 hari. Saya menjawab 3 poin berarti Pak ya. Yang pertama saya harus mohon maaf dulu, dan nanti saya sampaikan ke manajemen PMK, khususnya teman-teman di Darut Tarbiyah, supaya lebih memperhatikan lagi supaya tidak ada ustadz yang terlambat. Ini mohon maafnya Pak ya. Semoga ini jadi perbaikan, karena tidak boleh mestinya terlambat ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini satu sisi lain adalah bab sabar tadi ya. Beberapa dalil yang disampaikan Bapak tadi adalah benar sekali, bahwasanya sabar ini bahkan Rasul menyebutkan bagian dari puncaknya iman. Ya, innallaha ma'as sabirin, di beberapa ayat disampaikan oleh Allah beserta orang sabar ya. Wallahu ma'as sabirin, innallaha ma'as sabirin. Kemudian wasbiru
banyak sekali tentang sabar. Dan di surat Az-Zumar ayat 10 tadi yang dibacakan, innama yuwaffas sabirin lahum ajrun bighairi hisab. Hanyalah balasan bagi orang yang sabar pahala yang tidak terbatas. Jadi dari sisi sabarnya itu ada dapat kebaikan, tapi dari sisi manajemen harus diperbaiki, Pak. Gitu ya. Jadi dari sisi Bapak sudah cukup, ini mah dari sisi yang lain harus diperbaiki. Yang kedua, kalau kita merasa bahwa kita belum sabar, kita masih pemarah, itu juga adalah baik, Pak. Daripada justru sebaliknya tidak merasa. Ya, ketika bahwa merasa saya sudah sabar kok, padahal belum sabar. Yang lebih baik justru mengakui dan mengetahui kekurangan kita. Oh, saya masih belum sabar, saya masih pemarah, saya masih belum bisa memaafkan yang lain. Itu adalah lebih baik daripada kemudian kita sudah merasa baik, sudah merasa hebat. Nah, sehingga konsep yang sering sampaikan adalah untuk bisa memperbaiki diri, kita harus mengakui dulu kekurangan diri. Kita harus mengetahui kekurangan diri dulu. Jadi kalau tahu kekurangan kita, maka kita akan bisa memperbaiki. Kalau tidak ada kejujuran untuk mengetahui dan melihat kekurangan diri, maka akan sulit kita memperbaiki diri. Begitu, Pak. Saya mohon maaf nih dari atas nama manajemen, mudah-mudahan segera diperbaiki nanti oleh teman-teman yang melaksanakan. Tentu saja tidak semua, tapi ada yang demikian ya. Informasinya tidak lengkap, kemudian tidak nyampe mungkin informasi kalau berhalangan dan sebagainya. Semoga ini segera diperbaiki, Pak. Terima kasih. Baik, ada lagi atau pendengar? Masih ada 10 menit, Kang, silakan dibuka pendengar. Usianya 9 tahun, sholat subuh kesiangan. Sudah dibangunkan tapi, Pak? Iya, iya, baik. Iya, terima kasih sahabat Kang Hasan. Ya, bagaimana nih anak 9 tahun masih kesiangan, ya masih tanggung jawab orang tuanya. Ya, bangunkan saja setiap hari. Ya, kalaupun udah bangun tidur lagi, besoknya kita jangan kalah, bangunkan lagi ya. Kalau anak tuh tergantung dari kebiasaan dia waktu kecil. Kalau kasihan dah lagi tidur, aduh kasihan lagi enak-enaknya terlelap, bangunkan kalau sudah memang waktunya sholat. Itu upaya kita mendidik ya. Jangan kasihan, justru kita kasihan kepada dia kalau kita tidak berusaha membangunkan dan membiasakan dia sholat subuh. Kalau udah kebiasaan kesiangan, sampai besar nanti kebiasaan. Kalau kita biarkan ya. Nah, tugas kita orang tua ya kita harus mendidik ya. Apalagi 9 tahun. Rasulullah memerintahkan itu dari mulai 7 tahun. Ya, muru sibyanakum fis sab'in. Umuru sibyanakum bis salat fis sab'in. Ya, mulailah anak kalian itu diperintah untuk salat dari usia 7 tahun. Ya. Fadribu bi asyri. Pukul kalau 10 tahun. Artinya harus mendidik sampai dipukul supaya bangun. Tentu bukan pukulan yang menyakitkan apalagi mematikan gitu ya. Kalau itu mau pukulan tinju, sekali pukul langsung anaknya pingsan gak bangun lagi. Tapi Rasulullah mencontohkan memukul dengan baik, bagian yang itu tidak melukai, tapi mendidik sekali lagi ya. Jadi boleh sebenarnya bu, ibu atau bapak anaknya dicepret, kalau bahasa Sunda itu ya. Cepret ya apa bahasa Indonesianya? Ya dipukul sedikit atau disentil boleh jadi ya, disintrek supaya dia mau salat. Karena itu tanggung jawab kita. 9 tahun itu sekarang anak sudah besar. Artinya dia sudah membedakan baik buruk, sudah bisa membedakan mana yang harus dilakukan dan jangan, sudah dia bisa memilih apa yang baik, maka tugas kita mengingatkan dan selalu mengajaknya. Ya begitu ya. Dan selalu bahwa apa yang disampaikan Bapak tadi, tetap harus ada kesabaran ya. Kalau ternyata saya sudah bangunkan tiap hari tapi belum juga, ya mungkin hari ini, besok, minggu ini, bulan ini belum, siapa tahu bulan depan.
Siapa tahu 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, atau mungkin tahun depan bisa jadi Allah memberikan hidayah yang pas dan tepat bagi anak kita itu pada waktunya yang tepat. Nah, tugas kita adalah berusaha, termasuk juga usaha kita adalah tidak henti-hentinya mendoakan agar anak kita lebih baik dari kita. Informasi sebelum diakhiri bagi para pendengar, sekali lagi apa yang disampaikan AA tadi, tanggal 14-15 kita berkumpul ya, mabit dan sholat subuh berjamaah. Pasca 212 di launching di bulan lalu, adanya di bulan Desember masih ya, adanya program sholat subuh berjamaah. Ini sangat baik sekali apa yang disampaikan Imam Said Qutb. Kalau sholat berjamaah itu sudah sangat penuh sebagaimana penuhnya sholat Jumat, maka kejayaan Islam akan terbangun. Tidak khawatir sebenarnya dengan adanya gonjang-ganjing itu ini, kalau umat Islam ini kuat ya kepada Allahnya, sholat subuhnya udah seperti sholat Jumat, itu benar-benar akan terbangun kekuatan umat yang luar biasa. Nah, kita mulai, tentu ini pun tidak semudah membalikan tangan, tapi kita mulai. Alhamdulillah sudah di launching ya di bulan lalu di Bandung, di Pusdai ini secara nasional dengan GNPF MUI, dan juga di berbagai kota sekarang sudah mulai ramai masjid itu, tidak sepi dulu. Kalau dulu ya masjid itu bisa dihitung berapa orang yang hadir. Banyak masjid hanya 2 saf, itu pun 1 saf imam dan 1 saf makmum ya. Makmumnya pun hanya 1 orang atau 2 orang. Sekarang masjid-masjid ramai. Dari tadi ini sampai keluar tadi subuh gitu ya. Ini karena kesadaran umat, mudah-mudahan terus ditingkatkan. Dan di Kota Bandung insyaallah hari Sabtu Minggu besok atas prakarsa dari Gubernur Jawa Barat kerjasama dengan Darut Tauhid, silakan untuk hadir sama-sama silaturahmi. Nanti kajiannya pada subuh ya, ada kajian pagi ini live, kemudian ada ilmu dari Ustadz Safi Antonio, beliau ahli ekonomi Islam. Kemudian juga Ustadz Ahmad Nasihun Isa juga demikian, beliau ahli tentang ekonomi Islam. Nanti bicara tentang ekonomi Islam juga ada AA dan Pak Gubernur tentunya sebagai tuan rumahnya nanti. Insyaallah mudah-mudahan bisa rutin juga setiap bulan kita ngumpul bareng ya, sebanyak mungkin warga Kota Bandung dan Jawa Barat silaturahmi, kajian ilmu, kemudian juga menghidupkan ekonomi umat ke depannya, itu juga bisa terjadi ya. Mulai jam 20 karena simaan dulu, mabit niatkan itikaf, nanti bermalam di masjid sampai salat qiyamul lail, kemudian sampai besok paginya berbagi ilmu dan silaturahmi. Juga ini pekan depannya ya, Sabtu tanggal 21 Januari ada pelatihan pengurusan jenazah. Ya, ini gratis, siapapun. Kita sudah pasti akan mati, betul? Tapi kalau kita mati, kita tidak bisa mandi sendiri, tidak bisa pakai kain kapan sendiri, dan tidak bisa masuk ke kuburan sendiri, kecuali diurus oleh orang lain. Sebelum nanti diurus oleh orang lain, kita bisa ngurus yang lain. Paling tidak keluarga kita. Kalau orang tua kita meninggal, harusnya kitalah yang bisa ngurus jenazahnya. Kalau orang tua kita wafat, kitalah yang memandikannya. Kita ingat dulu ketika bayi, ibu kita yang memandikan kita. Ibu kita yang menggantikan pakaian buat kita. Ibu kita yang memberikan kepada kita kayu putih, ya, minyak telon, dipakaikan ke tubuh kita. Itu bertahun-tahun ketika dulu kita bayi tidak berdaya. Nanti ketika orang tua kita sudah wafat tidak berdaya, kitalah yang paling wajib untuk memandikannya, mengkafaninya, sampai menguburkannya. Nah, itu kewajiban kita sebagai anak. Kalau nggak tahu ilmunya, tidak sedikit anak yang pada saat orang tuanya wafat, dia nggak mau ngurus, takut katanya. Nah, orang tuanya sendiri. Nah, ini tugas kita. Ya, silakan hadir nanti di Masjid Darut Tauhid Sabtu pekan depan ya, 21 Januari. Gratis, terbuka untuk umum jam 8 sampai jam 12 bersama Ustadz Haji Jamaluddin SVDI. Akan mengupas tuntas pengurusan jenazah, mulai dari cara memandikan, mengkafani, mensolatkan sampai mengkuburkan.
Semoga ada manfaatnya. Hari ini hari Jumat, mari khusus laki-laki kita lakukan yang terbaik ya. Berangkat ke masjid lebih awal, mandi terlebih dahulu, mandi yang disunahkan, kemudian membaca surat Al-Kahfi sebagian juga yang disunahkan agar kita dapat cahaya di yaumil kiamat nanti. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Allah, ampuni segala dosa kami, ampuni segala kesalahan kami, hapus segala dosa kami, tutup segala aib kami. Jangan kau putar balikan hati kami setelah kami mendapat hidayah darimu. Kuatkan keimanan kami, istiqomahkan kami di jalan-Mu ya Allah. Berikan kepada kami ketakwaan, berikan kepada hati kami ketakwaan. Sucikanlah hati kami ya Allah, karena Engkaulah sebaik-baiknya pelindung bagi hati dan diri kami ya Rabbana. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat-sahabat di masjid dan juga para pendengar di rumah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.